Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, para karyawan Polindo yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik daripada kemarin-kemarin, seiring dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, patutlah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat sehat, nikmat Islam dan iman, sampai hari ini masih ada pada kita masing-masing. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita selama ini, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni semua khilaf dan dosa kita selama ini, amin. Semoga Allah mengabulkan doa dan harapan kita selama ini, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teriring harapan semoga kelak kemudian hari pada yaumil kiamah kita bersama mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita baru ditinggalkan oleh bulan yang begitu indah, begitu sucinya. Dan sejak 1 Syawal kita sudah dilepas dan harus bergaul dengan musuh bebuyutan kita. Musuh itu tidak pernah menampakkan dirinya, tidak pernah membisikkan kalimat-kalimat indah di telinga kita, tapi bisa mengantarkan dan menjebak kita agar kita mengikuti mereka dan akhirnya kita bisa masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, setelah Ramadan ini, pada bulan Syawal ini, bulan peningkatan ibadah, maka apa yang sudah pernah kita dapatkan di bulan Ramadan kemarin, kiranya perlu kita buka kembali lembaran yang lalu. Apa yang sudah pernah kita dapatkan di bulan Ramadan, apa yang sudah pernah kita raih di bulan Ramadan, wabil khusus kira-kira pada waktu Lailatul Qadar, sudahkah kita mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, setelah itu kita bangun komitmen bersama. Saya sampaikan di mana-mana, banyak para pengurus masjid atau takmir masjid lupa. Awal itu harus membuat komitmen antara takmir dengan masjidnya masing-masing. Untuk apa? Agar satu tidak meninggalkan masjid. Karena masjid adalah tempat yang begitu kita rindukan dan begitu banyak berkah di dalamnya. Nah, pada saat Ramadan, Allah menebarkan emas mutiara di permukaan bumi agar diambil oleh umat Islam seluruhnya. Man taqarraba fihi bi khoslati minal khair kama kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa yang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amal kebaikan, yang berarti sunnah, akan diganjar sama dengan melakukan kewajiban di luar Ramadan.
Itu kan emas mutiara. Tapi sepertinya banyak orang nggak tertarik. Buktinya apa? Ketika Ramadan, awalnya masjidnya penuh. Mulai pertengahan sudah berkurang. Akhirnya tahap yang ketiga semakin hilang dari soft-softnya masjid. Itu karena tidak ada komitmen. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak Anda sekalian untuk berhalal bihalal. Halal bihalal itu apa? Di kamus Arab juga tidak ada. Masuk halal dengan halal? Nggak ada kamusnya. Dicari nggak ketemu. Kemudian di Indonesia cukup dengan kalimat lahir batin. Karepe opo lahir batin? Ya, itulah gampangnya kita ini ketika pada bulan-bulan Syawal ini banyak orang baik. Semua mengaku bersalah, aku sepuron ya mohon maaf ya, semua kekhilafan saya. Yang tidak terhitung, yang lahir, yang diwujudkan, yang diungkapkan, yang batin, yang samar-samar, mungkin kekhilafan itu bisa melalui media sosial. Kan enggak langsung ini. Ya. Karena itu Allah mengajak kita semua, menyerukan kita semua, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah. Segera untuk apa? Kepada siapa segeranya? Ila rabbikum. Ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu. Segera kita maaf. Nah, ampunan kepada Allah itu ternyata paling gampang. Gampangnya apa? Kita cukup istighfar. Atau mungkin kita cukup bertobat. Janji untuk tidak mengulang kekhilafan kita. Itu aja. Itu yang namanya kita salah kepada Allah. Nah, dalam hal ini Kanjeng Nabi pernah menyampaikan al-dzulmun salasatun. Dzulmun la yaghfirullah, dzulmun yaghfirullah, wa dzulmun yatrukullahu minhu syai'an. Artinya apa? Dzulmun, dosa. Itu ada 3 macam. Yang pertama, dzulmun la yaghfirullah, sudah jelas. Dosa yang tidak terampuni, tidak diampuni oleh Allah. Apa itu? Asyirku billah, syirik. Sudah jelas sekali. Kalau jenengan misalnya supaya tanpa cantik, tanpa ganteng terpasang susuk misalnya, nah itu syirik. Cantik yang alami lebih bagus daripada pakai begitu. Ya. Itu termasuk syirik. Kita punya kekuatan karena kita mengandalkan keris misalnya, itu namanya syirik. Ya. Karena itu jangan dilakukan. Inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Sudah jelas sekali. Dan itu tidak akan diampuni Allah kecuali kita dengan taubat dan nasuha. Yang kedua, dzulmun yaghfirullah, yaitu dzulmun ibad bainahum wa baina rabbihim. Dosa seorang hamba antara hamba itu dengan Tuhannya. Misalnya kita diperintahkan puasa kita nggak genap karena kita bukan karena berhalangan, karena sengaja untuk tidak digenapkan. Kita diperintahkan oleh Allah zakat, sedekah, kita tidak melakukan itu. Nah, itu dosa antara hamba dengan Tuhannya. Cukup minta maaf. Yang ketiga, wa amma dzulmun la yatrukullahu syai'an fa dzulmun ibad li ba'dihim ba'dun hatta yadaina li ba'dihim ba'dun. Dosa antara sesama manusia. Kesalahan terhadap sesama manusia sampai Allah mengadili di antara mereka. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai
kita ini memiliki kekhilafan, kesalahan atau berbuat dolim, berbuat dosa terhadap sesama. Lah dosa kita yang paling banyak kepada siapa? Ya sesama itu. Ya, yang satu kantor, satu profesi. Barangkali kalau suami istri itu yang paling banyak. Karena setiap saat ketemu, setiap saat juga kadang-kadang selisih paham. Ya, sehingga paling banyak dosanya. Karena itu, kekhilafan-kekhilafan seperti ini harus segera ditebus, harus diminta halalnya, harus segera dimohonkan keikhlasannya untuk sama-sama memaafkan kekhilafan itu. Jangan sampai kita ini merugi karena ego kita masing-masing. Lah opo wong aku sing tuwek kok nyepuro sing enom. Sing enom kudu maro nang aku. Lah opo aku pimpinan kok njuk sepuro anak buah. Ya anak buah kudu maro nang aku. Misalnya begitu. Ya. Yang begitu itu ego, karena ego. Sehingga sampai Kanjeng Nabi mengatakan An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atadharuna manil muflis. Ini tanya kepada para sahabat, sahabatku, tahukah engkau siapa yang disebut orang bangkrut itu? Qala, sahabat menjawab, al-muflisu fina mala dirhaman mala mata. Orang bangkrut itu Kanjeng Nabi, mereka yang sudah tidak punya uang dan dalam perniagaan. Katanya Nabi, qala innal muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang bangkrut itu dari umatku ya'ti yaumal qiyamah, nanti datang pada hari kiamat. Dengan berbagai macam perasaannya, amal ibadahnya. Bisolatin, merasa sholatnya sudah baik. Merasa tahajudnya kuat. Dan sebagainya. Wa zakatin, membawa amal zakat. Wa syamin, dan membawa amal puasa. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Dia sudah masuk surga. Tiba-tiba ada orang protes kepada Allah. Ya Allah, si fulan itu telah makan hartaku. Wa akala mal hadza. Pernah menipu, berarti kan memakan hartanya. Mungkin kalau tidak mohon maaf, memotong THR yang tidak diketahui, misalnya begitu. Memotong HR-nya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Wasalokadama ada, dia pernah menumpahkan darahku. Mungkin pernah cekcok geger sampai darahnya terkeluarkan. Wadoroba hada, pernah memukul saya. Wa yu'tu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Orang ini kebaikan yang sudah orang yang sudah masuk surga tadi diambil, diberikan kepada orang yang menuntut tadi itu. Fa in fa'alahu qabla ayyudu alaihi, sampai akhirnya setelah sekian kebaikan itu habis, masih ada orang yang menuntut lagi. Ya. Ukhudha min khotoyahum, diambilkan kejelekan orang itu, ditimpahkan kepada si fulan yang sudah masuk surga tadi itu. Furikat alaihi thumma furika finnar, ditimpahkan kepadanya, yang dilempar ke api neraka. Ini benar-benar orang yang merugi. Karena itu, mumpung kita ini masih dalam suasana Idul Fitri, masih hangat dengan Idul Fitrinya, meskipun mestinya aja minta maaf itu tidak perlu menunggu hari raya. Kapan kita punya kekhilafan, kesalahan, segera minta maaf. Itu yang terbaik. Ya, kalau kita menjumpai Ramadan lagi, menjumpai Idul Fitri lagi. Kalau enggak, kan enggak sempat minta maaf.
Nah, itu yang terjadi. Oleh karena itu jamaah sekalian, Nabi pernah menyampaikan bahwa barang siapa yang mau mengerjakan 3 perkara ini, maka akan dihisap dengan hisap yang ringan kelak di akhirat, dan ujung-ujungnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi khasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah bi rahmatih." Katakannya Nabi dari Abu Hurairah, barang siapa yang mengerjakan 3 perkara ini, maka akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang sangat ringan. Padahal nanti hayamul hisap itu ngeri banget. Kalau kita tahu, belum tahu artinya kalau kita yakin dan sempat membaca berbagai macam kisah atau buku-buku tentang akhirat, ngeri-ngeri. Ya. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan 3 hal ini kita lakukan agar kita diberi hisab yang ringan dan ujungnya kita dimasukkan dalam surga dengan rahmatnya Allah. Para sahabat bertanya, qalu ma hunna ya Nabi Allah, ya bi anta ummi. Apa saja 3 perkara itu ya Nabi Allah? Engkau adalah ayahku dan ibuku. Artinya apa? Muhammad itu sebagai tempat bernaungnya para sahabat. Qala, jawab Nabi, tu'ti man haramaka. Berilah orang yang tidak pernah memberi kamu. Ini ketoknya enteng. Berilah orang yang tidak pernah memberi kepada kalian. Kita kan karena egois ngomong, enaknya tidak pernah memberi kok minta diberi. Dia kalau punya juga tidak pernah memberi kita apa-apa. Justru orang yang begini, justru ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak pernah memberi, ini kesempatan baik untuk kita sebagai ladang beramal. Lakukan itu. Ya. Karena apa? Kalau kita ini terima, mesti kasih. Jangan mau terima saja, tidak mau kasih. Terima kasih Pak. Nah, setelah diberikan terima kasih, ya kita menerima, kita juga nanti mengasihi pada orang lain. Itu filosofinya terima kasih. Kita tidak hanya senang diberi. Biasanya kalau kita dapat paket kan senang, alhamdulillah. Tapi kita tidak pernah mengirimi pada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, ini memang berat. Karena itu ini menjadi amal atau ladang beramal buat kita semua untuk seperti itu. Yang kedua katanya, watasil man qata'aka, sambunglah orang yang memutuskan kamu. Nah, ini mungkin usia muda, mungkin dulu pernah pacaran terus putus, hilang dari peredaran. Jangan. Ya. Biasanya kan seperti itu modelnya. Siapapun di antara kita yang pernah memutuskan itu kita sambung. Silaturahim, nyambung tali silaturahim itu adalah menyambung orang yang memutuskan kita. Tapi kalau selama ini kita sudah biasa tersambung, itu bukan silaturahim lagi namanya. Meningkatkan ukhuwah. Ya, menguatkan persahabatan. Kalau nyambung silaturahim, nyambung orang yang telah memutuskan. Ini pahalanya luar biasa besarnya. Ini yang bisa memudahkan hisab kita. Karena ada doanya, Robbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami, hisablah saya dengan hisab yang paling ringan ya Allah. Nah, agar kita bisa mendapatkan hisab yang ringan, ya itu kita lakukan. Yang ketiga, wa ta'fu man dzalamaka, dan maafkan orang yang telah mendolimimu, yang telah menyakitimu. Gak gampang. Orang mengatakan, enak ini jeloro hati, jadi sepuro. Hatiku loro.
Ya hati loro ya ojo terus-terus no. Ya. Dan itu tidak gampang. Terus terang aja. Kita memaafkan orang yang telah menyakiti kita, waduh nggak gampang. Contoh misalnya, si A hutang kepada kita 10 juta. Janji sebulan, 2 bulan, 3 sampai akhirnya sekian tahun nggak kembali. Tentu kita merasa tersakiti. Kalau kira-kira, mohon maaf, perhitungan kita si A ini tidak mampu bayar, sudah paling baik diikhlaskan. Jangan menjadi beban hidup. Awas kon. Tak tagih yang akhirat kon. Jangan begitu. Di akhirat itu nanti sudah urusan kita dengan Allah. Itu semua apa yang kita amalkan, yang kita lakukan ada perhitungan sendiri. Sudah diikhlaskan aja. Itu termasuk yang mendolimi kita. Apalagi yang mungkin pernah berjanji untuk wis engko tak nikahi yo terus gak dinikahi. Waduh, ditambah dosa gede ya. Memberikan harapan kosong ya ini. Karena itu siapapun jangan gampang memberikan janji pada orang lain karena janji itu sebenarnya hutang. Ya. Hutang itu tidak hanya berupa materi, tapi janji itu pun jika kita tidak laksanakan itu berupa hutang. Dan jika kita tidak membayar hutang, kita termasuk mendolimi orang tersebut. Karena itu ini menjadi pegangan kita semua. Nah, dalam pekerjaan sehari-hari jangan sampai terjadi di antara kita. Dalam satu hari itu aja, begitu pulang, jangan meninggalkan kekhilafan di antara kita. Jangan sampai. Karena apa? Itu menjadi beban secara nggak langsung. Orang yang membuat salah itu yakin sulit tidur. Aku mau lapo ya, aku gak danjuk sepuro nang wonge, misalnya gitu. Orang yang dibuat salah kadang-kadang merasa tak sepuro lah. Tapi orang yang berbuat dosa tidak gampang. Karena itu di antara kita, ya, ukhuwah persahabatan sangat penting. Kalau dalam agama, ya, setiap orang Islam itu adalah sahabat, saudara. Satu sakit, semua ikut sakit. Apalagi di sebuah kantor begini. Satu sakit, semua ikut sakit. Karena itu jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai menyakiti saudara kita sendiri. Begitu hari ini ditutup, maka hari ini tidak ada kekhilafan yang ditinggalkan. Dengan demikian, fa insya Allah, ibadah kita juga tenang, ya. Tidur kita juga bisa nyenyak, kita makan bisa membuat badan segar, meskipun tidak gemuk tapi segar. Ya. Fisik itu kan tidak harus gemuk, tapi bagaimana supaya sehat? Supaya sehat, maka kita harus makan dengan menu yang sehat juga. Artinya apa? Jangan sampai kemasukan harta atau barang orang lain yang tidak sah. Karena makanan yang ada dalam tubuh ini akan membentuk apa? Karakter kita. Nah, karakter itu sendiri jamaah sekalian terbentuknya atau prosesnya panjang sekali. Ada kalimat indah, perhatikan kata hatimu, karena kata hatimu akan menghasilkan ungkapanmu. Misalnya, Anda tidak senang dengan saya. Pak Nafi lagi. Itu kan ungkapan hati. Begitu saya datang, ada ungkapan kepada teman, yuk kita keluar dari ruangan ini. Ceramahnya tidak enak. Yang kedua berikutnya, perhatikan ungkapanmu, karena ungkapanmu akan menghasilkan tindakanmu. Apa tindakannya? Anda meninggalkan saya. Itu tindakannya. Perhatikan tindakanmu, karena tindakanmu akan menghasilkan kebiasaanmu. Setiap saya datang, Anda keluar. Setiap ini datang, Anda keluar. Itu namanya kebiasaan. Nah, perhatikan kebiasaanmu, karena kebiasaanmu itulah yang akan menentukan engkau nanti itu akan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi husnul dan su'ul khotimah itu
Ternyata tergantung pada kebiasaan kita masing-masing. Kalau jenengan kerja misalnya, tanpa ada pimpinan pun datang tepat pada waktunya, pulang tepat pada waktunya, itu karakter. Ya. Itulah namanya waskat, pengawasan yang melekat. Yakin bahwa meskipun tidak diawasi oleh pimpinan, di atas sana lebih menjadi pengawas yang paling jitu. Ya. Oleh karena itu sekali lagi konsep-konsep komitmen bersama yang kita bangun, saling memaafkan di antara kita, ini sangat penting agar tidak meninggalkan beban dan luka di dalam hati setelah kita berpisah meskipun hanya semalam. Karena apa? Rupanya, mohon maaf, Anda lebih banyak bergaul dengan teman di kantor, lebih lama bergaul dengan teman di kantor daripada keluarga. Keluarga nanti paling pol karena jam 6 sampai rumah, jam 9 sudah tidur. Tidak ada komunikasi lain. Tapi di kantor, mulai jam 8 pagi, sampai jam 4 sore. Oleh karena itu sekali lagi lewat media yang berbahagia ini saya mengajak diri saya sendiri untuk membuka tangan, saling memaafkan di antara kita. Jangan meninggalkan beban. Beban apa? Beban dosa. Agar hidup kita semakin tenang. Saya kira ini yang biasa saya berikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kita doa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Ikdi kulla hajatina ya Allah. Ikdi hajati karyawan Polindo ya Allah. Ikdi hajati ya Allah auladina. Ikdi hajati jamaatina ya Allah. Ikdi hajati talamidina wali abaihim wa ummahatihim wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Irfa' darajatina ya Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Irfa' darajati Polindo ya Allah. Irfa' darajati Polindo ya Allah bersama karyawannya ya Allah. Irfa' darajatina ya wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, ampuni ya Allah semua khilaf dosa kami selama ini ya Allah. Sungguh ya Allah masih banyak perintah-Mu yang kami abaikan ya Allah. Sementara ya Allah kami belum bisa mampu melaksanakan semua perintah-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah ampuni khilaf kami selama ini ya Allah. Terimalah semua amal ibadah kami selama ini ya Allah. Dan dengarkan kabulkanlah doa dan harapan kami selama ini ya Allah. Sungguh ya Allah pada bulan Ramadan kemarin kami belum bisa maksimal beribadah karena kami masih punya tugas-tugas keduniaan ya Allah. Namun ya Allah tugas keduniaan itu saya lakukan semata-mata sebagai bentuk ibadah kami. Namun jika ujung menjadi penghalang ya Allah, tolong ya Allah, catatlah semua langkah kami sebagai amal soleh sehingga kami tetap bersyukur kepadamu ya Allah atas segala kenikmatan yang telah Kau berikan kepada kami. Bersyukur kami bisa bernaung di bawah Polindo ini ya Allah. Bersyukur ya Allah kami bisa menjalin silaturahim di antara kami ya Allah. Bersyukur ya Allah kami Kau berikan kesempatan untuk menambah ilmu agama ini ya Allah. Bersyukur ya Allah Kau beri kesehatan kami yang prima sehingga kami bisa melaksanakan aktivitas secara maksimal. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, jadikan kami hamba-Mu yang sabar ya Allah.
sabar dalam melaksanakan semua perintah-Mu ya Allah, sabar menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah, sabar menerima ketetapan-Mu ya Allah. Ya ilal alamin, jangan Kau jadikan Ramadan kemarin Ramadan yang terakhir buat kami ya Allah, karena kami ingin menjumpai Ramadan-Ramadan-Mu yang akan datang ya Allah. Kami ingin sekali ya Allah mengisi Ramadan dengan aktivitas yang lebih baik lagi ya Allah. Kami ingin ya Allah mengisi Ramadan dengan keagamaan yang lebih baik lagi ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, jangan Kau jadikan Ramadan itu sebagai Ramadan yang terakhir buat kami ya Allah. Namun ya Allah, jika itu Ramadan yang terakhir buat kami ya Allah, pastikan ya Allah bahwa semua amal ibadah kami telah Kau terima ya Allah. Pastikan ya Allah bahwa semua khilaf dan dosa kami selama ini telah Kau ampuni ya Allah. Pastikan ya Allah kelak akan Kau ganti dengan surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'alukal afwa wal afiyah wa tamamal afiyah ya Allah, wa syukra alal afiyah, wa nas'alukal ghina 'anil nas. Allahumma ya Allah, a'inna ala ghamaratil maut wa syakaratil maut, wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana khasibna hisaban yasira ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan saya. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.